Selamat datang di podcast Suara Kebijakan Publik. Kali ini kita akan mengupas isu yang sedang panas, yaitu kenaikan tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta rupiah tiap bulannya. Kebijakan yang sempat berlaku mulai dari Oktober 2024 hingga pada akhirnya dicabut oleh Presiden Prabowo karena menuai protes keras dari masyarakat. Nah, selamat datang di podcast Suara Kebijakan Publik. Kali ini kita akan mengupas isu yang sedang sangat panas saat ini, yaitu kenaikan tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta rupiah tiap bulannya. Kebijakan yang sempat berlaku mulai dari Oktober tahun 2024 hingga pada akhirnya dicabut oleh Presiden Prabowo karena menuai protes keras dari masyarakat. Nah, hari ini kita akan melihat isu ini melalui kacamata Smart ASN, yaitu konsep aparatur sipil negara yang menekankan integritas, profesionalisme, nasionalisme, wawasan global, penguasaan IT, dan jejaring. Saya Ganita dan sudah hadir bersama saya Kak Haris selaku pakar kebijakan publik, Kak Heri, pejabat ASN senior di Kemenpan RB, Kak Imra, aktivis masyarakat sipil, dan Kak Mahendra selaku jurnalis politik. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang isu. Yang pertama adalah Kak Haris. Menurut Kak Haris, bagaimana Kakak melihat latar belakang munculnya tunjangan ini? Ya, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan. Menurut saya, kebijakan ini sebenarnya berangkat dari ide peningkatan kesejahteraan wakil rakyat. Akan tetapi, pada timingnya sangat buruk. Rakyat menghadapi inflasi, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Jadi, menurut saya hal ini wajar apabila publik menilai DPR tidak peka. Begitu Mbak menurut saya. Baik, terima kasih Kak Haris untuk jawabannya. Kemudian saya akan bertanya kepada Kak Heri. Menurut Kak Heri, bagaimana sih perspektif ASN terhadap hal ini? Silahkan Kak Heri. Terima kasih Mbak Yanti. Iya. Menurut saya, dalam good governance, integritas adalah fondasi. ASN sudah diarahkan lewat Smart ASN untuk menjaga integritas dan efisiensi, tapi DPR malah menampilkan citra boros. Itu kontradiksi yang sangat mencolok. Menurut saya itu, Mbak Danita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya Kak Heri sangat mencerahkan kita ya. Kemudian kepada Kak Imra, menurut Kak Imra, bagaimana suara masyarakat? Silahkan Kak Imra. Oh, baik, terima kasih Mbak. Kalau kita melihat bagaimana respon masyarakat ya, tentunya responnya jelas sangat marah. Karena secara logika aja, DPR itu adalah perwakilan suara-suara dari rakyat itu sendiri. Nah, ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang ingin disuarakan oleh rakyat atau masyarakat, tentunya masyarakat akan merasa sangat sangat dikhianati tentunya ya. Nah, misalkan nih saat rakyat kesulitan membeli beras, nah DPR itu justru menerima tunjangan yang mewah kan. Ini kan sangat 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 apa ya namanya? Sangat sangat kontradiktif dengan apa yang seharusnya direpresentasikan oleh mereka. Nah, dengan adanya hal ini juga semakin memperlebar jurang antara elit politik dan rakyat yang seharusnya bukan diperlebar tapi diperdekat atau dipererat lah jarak antara masyarakat dengan para wakil-wakil rakyat itu. Saya rasa begitu sih, Mbak. Baik, sangat mengulas tentang perasaan masyarakat saat ini ya Kak Imra ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepada Kak Mahendra. Kak Mahendra kan sebagai jurnalis nih. Kalau Kak Mahendra sendiri ini apa yang terlihat di lapangan Kak? Silahkan Kakak. Baik, terima kasih waktunya Mbak Gadinta. Kalau menurut saya sendiri sih, ini bukan masalah dari uang atau tunjangannya ya.
tapi DPR sendiri sudah tidak sejalan dengan rakyat. Kenapa? Karena setelah selama ini kita lihat bahwasannya beberapa pendapat-pendapat dari kita masyarakat itu jarang sekali didengar oleh mereka-mereka, khususnya bagian DPR yang komisi-komisi yang terkait dengan masyarakat. Dan itu menurut kami yang selaku jurnalis politik sudah diangkat jauh sekali dari pendapat-pendapat rakyat seperti kita ini. Lalu untuk masalah ini jadi memperkeruh dan memperburuk citra DPR oleh stigma-stigma rakyat atau pendapat-pendapat rakyat. Nah, karena hal inilah mungkin sepertinya Presiden Pak Prabowo turun tangan untuk hal ini. Mungkin itu dari kacamata jurnalistik saya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mahendra yang sering terjun di lapangan ya ini ya. Nah, kemudian kita akan memasuki pada segmen kedua, yaitu analisis dengan Smart ASN. Nah, kalau kita kaitkan hubungannya dengan Smart ASN, apa sih yang bisa kita pelajari? Silahkan dimulai dari Kak Haris terlebih dahulu. Ya, baik Mbak Kanita. Menurut saya Smart ASN itu menuntut suatu adanya integritas. Di sini menurut saya DPR gagal karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DPR tersebut, terutama dalam hal tunjangan DPR, menunjukkan mereka lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri atau kelompok golongan tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Jadi menurut saya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih untuk Kak Haris. Kemudian selanjutnya, menurut Kak Heri, apa sih yang kita bisa pelajari dari kaitannya dengan Smart ASN ini? Silahkan Kak Heri. Baik, kita menyambut pernyataan dari Mas Haris tadi, profesionalisme juga dilanggar antara ASN di presiden, antara DPR boros. Seharusnya tunjangan berbasis kinerja bukan fasilitas tetap. Wah, terima kasih Kak Heri untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya kita tanyakan kepada Kak Imra, bagaimana sih kaitannya dengan Smart ASN ini? Silahkan. Oke. Kalau dari saya, kalau misalkan kita menilik dari sisi nasionalisme ya, DPR itu sebenarnya gagal dalam menunjukkan keberpihakan mereka. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika mereka memosisikan diri sebagai wakil rakyat, tentunya mereka harus berada di sisi rakyat. Ketika rakyat membutuhkan keberpihakan dari mereka, misalkan untuk menyuarakan aspirasi mereka, untuk apa namanya, memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat, tapi di sini mereka justru malah sebaliknya. Nah, di sini bisa kita lihat nasionalisme yang seharusnya itu dipraktekkan, tapi sekarang hanya sebagai slogan semata dan nggak ada bentuk dukungan yang dukungan yang mendahulukan kepentingan-kepentingan rakyat itu sendiri. Saya lihat seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Imra. Sekarang kita bergeser ke Kak Mahendra. Kalau kita kaitkan dengan Smart ASN, apa yang bisa kita pelajari? Kalau dari Smart ASN, saya melihat dari kacamata dunia atau wawasan global, di mana negara-negara lain, jika terdapat permasalahan seperti ini atau masalah krisis, itu seharusnya menurunkan atau menurunkan harga atau ekonominya mereka. Tetapi justrunya di Indonesia itu ada sebaliknya, yang di mana DPR malah diagungkan atau diibaratkan, ditinggikan untuk masalah keuangan finansial mereka yang dimana kita sebagai rakyat itu harusnya em, dibantu oleh mereka, tetapi justru mereka itu menghambur-hamburkan duit rakyat. Karena kita ketahui bahwa gaji DPR dan juga gaji aparatur sipil negara adalah hasil dari pajak negara atau yang dibayar oleh masyarakat. Jadi menurut saya ini memperburuk citra DPR di mata kita, bahkan bisa dikatakan di mata dunia karena dokumentasi-dokumentasi seperti ini itu saya sudah beberapa kali baca sudah masuk ke dalam jurnal internasional seperti itu tuh, Mbak, kalau dari dalam kacamata politik. Wah, ternyata sudah sampai di dunia internasional ya. Oke, kemudian
kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini ditujukan untuk Kak Heri dan Kak Imra. Bagaimana sih aspek teknologi dan jejaring? Dimulai dari Kak Heri terlebih dahulu. Silahkan Kak Heri untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Monica. Izin menjawab terkait aspek teknologi ya, seperti yang kita ketahui sekarang itu kan kemajuan teknologi sudah sangat berkembang pesat. Seharusnya para anggota DPR ini bisa memanfaatkan platform digital untuk transparansi anggaran. Saya rasa itu bisa meningkatkan kepercayaan publik, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bergeser ke Kak Imra. Menurut Kak Imra bagaimana? Silahkan dijawab. Kalau dari saya, jejaring sosial politik yang sehat artinya mereka, para wakil rakyat ini juga mendengarkan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Nah, di sini DPR gagal karena hanya bergerak dalam lingkungan elit yang mana itu lingkungan-lingkungan yang sebenarnya mereka nggak bisa melihat ke bawah dan nggak bisa melihat gimana eh, kondisi realnya di masyarakat. Kalau saya melihatnya begitu, Mbak. Baik, terima kasih Kak Imra. Mari kita bergeser ke segmen yang ketiga, yaitu rekomendasi. Nah, kalau begitu, apa rekomendasi yang bisa kita dorong ke depannya? Kalau menurut Kak Haris, apa sih rekomendasinya? Silahkan Kakak. Baik, Mbak. Kalau menurut saya, reformasi yang tunjangannya itu berbasis kinerja. Jangan lagi eh, tunjangan-tunjangan tersebut ada yang berbentuk fasilitas mewah yang nilainya atau porsinya itu sama untuk semua DPR. Jadi tunjangan tersebut harus sesuai dengan kinerja masing-masing anggota DPR. Jadi begitu. Haris, kalau itu berdasarkan kinerja masing-masing DPR itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa itu lebih adil dibandingkan dipukul rata semuanya. Karena kita tahu sendiri bahwa kinerja dari masing-masing DPR itu berbeda-beda. Baik, Untuk Kak Haris, selanjutnya saya pada Kak Heri. Kalau menurut Kak Heri, rekomendasi yang bisa kita dorong ke depan itu apa, Kak? Silakan. Saya bisa melakukan rekomendasi. Legislatif itu perlu mencontoh semangat Smart ASN. Walaupun di sini posisinya DPR itu bukan sebagai ASN, tetapi eh, semangat profesionalisme tetap harus dipegang dengan metode. Setuju dengan Kak Heri juga untuk rekomendasinya. Selanjutnya, kita ke Kak Imra. Menurut Kak Imra, apa rekomendasi yang bisa kita dorong ke depannya? Silakan. Kalau saya mungkin melihat harus ada keterbukaan digital ya di sini. Maksudnya segala kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil terkait eh, pejabat negara tersebut, DPR tersebut, perlu adanya apa ya keterbukaan terhadap masyarakat. Kenapa begitu? Karena ketika mereka melakukan suatu apa mengambil suatu kebijakan, adanya informasi-informasi tersebut harusnya diketahui juga oleh masyarakat sebagai orang yang mereka wakilin. Selain itu, hal ini juga berguna untuk apa ya kontrol lah bagi mereka ketika itu bisa diakses oleh masyarakat secara langsung. Tentunya potensi-potensi penyelewengan, potensi-potensi hal yang tak sesuai dengan semestinya juga bisa diminimalisir. Nah, dengan adanya teknologi sekarang, mungkin itu bisa berbasis teknologi sehingga akses-akses untuk apa namanya informasi publik yang bisa diakses itu bisa lebih real time dan masyarakat juga nggak perlu eh, bingung mengaksesnya kemana begitu. Saya juga setuju dengan pendapat Kak Imra mengenai keterbukaan digital. Terima kasih Kak Imra untuk jawabannya. Kemudian kita bergeser ke Kak Mahindra. Menurut Kak Mahindra, apa rekomendasi yang Kakak sarankan? Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Kalau untuk saya yang paling penting dan paling utama itu mengenai komunikasi terhadap rakyat.
Kenapa? Karena kita perlu lihat bahwa mereka itu hanya bersifat defensif atau menerima pendapat-pendapat saja. Tetapi jika sudah kita minta untuk pertanggungjawabannya, mereka justru tidak memberikan feedback pada kami. Jadi menurut saya lebih kepada komunikasinya agar gampang untuk diberikan penjelasan seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, bagus juga ini saran dan rekomendasinya dari Kak Mahindra bahwa komunikasi publik untuk masing-masing anggota DPR itu sangat perlu dibenahi. Seperti itu. Oke, kita sudah sampai kepada penghujung podcast ini. Diskusi kita menunjukkan bahwa isu tunjangan DPR bukan sekedar soal angka, akan tetapi soal empati, integritas, dan legitimasi. Kalau prinsip Smart ASN bisa diterapkan juga di legislatif, tentunya akan punya pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan semua Indonesia. Terima kasih untuk ini. Saya dari pamit. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih, Mbak.